Di era digital, anak-anak tumbuh dengan kemudahan akses terhadap gadget seperti laptop, handphone, smartphone, atau lainnya. Dan tentunya ini membuat mereka menikmati gadget ini. Tapi, apakah dengan mereka sering mengakses gadget ini dapat menyebabkan kecanduan? Kecanduan yang kemudian mengganggu kepribadian anak tersebut? Mari kita bahas bersama dalam program Love Your Child episode kali ini. Halo, nama saya Budi. Saya mau menceritakan perubahan sikap anak saya setelah dia mengenal gadget. Dia adalah anak yang baik dan ramah. Dia suka bermain dengan teman-temannya. Mau di sekolah, di rumah, dia punya banyak teman. Satu kali dia lihat HP saya. Dia tergeletak di meja ruang tamu. Awalnya dia coba-coba pinjam HP saya, hanya untuk lihat-lihat. Waktu itu, saya tidak menaruh kecurigaan apapun akan hal itu. Namun ternyata, setelah itu, semua berubah. Lama-lama dia mengerti berbagai aplikasi dan mulai seru sendiri untuk memainkan HP saya. Saya sering berusaha untuk membatasi dia bermain HP. Tapi ketika saya ambil HP-nya, dia menangis, meraung, marah-marah. Dan sikapnya juga berubah 180 derajat. Dia jadi pemarah, tidak sabaran, dan kasar kepada keluarga dan teman-temannya. Kalau dipanggil, dia akan menyaut dengan nada tinggi, suara besar. Seperti sangat terganggu lah. Saya sangat sedih melihat perubahan sikap anak saya. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Devi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Dan seperti biasa, program kita ini akan membahas topik-topik menarik seputar parenting yang dapat memberikan orang tua insight-insight baru dalam mendidik dan mengasihi anak-anak kita. Baiklah, untuk program kita kali ini berjudul Kecanduan Gadget Mengubah Kepribadian Anak. Dan akan kita bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir saat ini, yaitu Ibu Helena Valentina Saragi, MPSI, selaku psikolog. Mari kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Ibu Helena, halo Bu Devi, apa kabar? luar Aduh, biasa. Lama saya sepertinya tidak bertemu Ibu ini. Ada kali 2 abad ya? Baru 2 bulan ya, baru beberapa episode yang lalu ya Bu ya. Lama banget ya Bu. Iya lama banget nih. Aduh saya jadi nggak sabar mau dengar lagi pembahasan dari Bu Helena. Terima kasih loh boleh hadir lagi bersama-sama dengan kami di studio saat ini. Ya. Dan sekarang ini kita mau bahas nih Bu satu. Ya ini sebenarnya topik yang udah kayaknya umum ya Bu. Sudah kita sering dengar. Gadget gitu, kecanduan gadget pada anak dapat mengubah kepribadian anak. Yang saya dengar Ibu katanya ada survei dari KPAI ya katanya. Oh iya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sekitar 36,5% anak itu yang menggunakan gadget kurang lebih 1-2 jam itu mengalami perubahan kepribadian. Oh. Mungkin maksudnya yang menggunakan lebih dari 1-2 jam sampai angka sekian ya. Betul Bu. Jadi untuk mengubah kepribadian tergantung dari dari penggunaannya ya. Jadi kadar waktu yang digunakan itu sangat berpengaruh. Kalau dia menggunakannya dengan waktu yang properly, dengan tepat, mestinya malah membuat dia meningkat secara positif nih kemampuannya, kompetensinya dan juga mungkin kepribadiannya ya. Tapi kalau lebih seperti yang dicatat oleh KPA ini, saya coba punya catatannya juga nih Bu. Katanya anak yang menggunakan lebih dari 5 jam sehari ada 25,4%. Wah. Waduh, banyak banget ya Bu. Luar biasa ya. Jadi kebayang nggak sih kalau lebih dari 5 jam itu
di luar belajar, terus mereka tuh seperti apa kondisi PFC-nya yang ada di otak depannya ini ya. Jadi memang kalau boleh dibilang pengaruh kepada kepribadian itu sangat besar kemungkinannya. Karena apa? Perilaku kita itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh apa yang kita bawa dan juga lingkungan. Nah, lingkungan ini termasuk dari apa yang kita lihat, kita baca, kita dengar. Nah, kalau itu semua bisa disedot dari dari informasi yang ada di gadget, waduh, sangat berisiko juga ya, sangat berisiko sekali gitu. Tapi memang orang tua sekarang ya harus tidak dapat dipungkiri ya Bu ya, kadang-kadang dengan mudah memberikan gadget anak-anaknya, karena anak-anak cenderung lebih, sepertinya kita lihat lebih anteng mereka kalau lagi dikasih gadget. Ada anak kecil mungkin di sekitar balita ya Bu ya, kesana kemari kasih gadget langsung diam. Sepertinya positif gitu ya Bu, oh ibunya juga bisa tenang duduk, anaknya pun sebenarnya tenang. Padahal itu ada efek lain ya Bu ya? Ya, sebenarnya waktu saat dia tenang itu dia sedang menyerap sesuatu kan. Nah, kalau yang dia serap itu adalah hal yang baik, contoh yang baik, karena memang kan gadget ini juga punya pengaruh baik ya. Kita nggak bisa bilang bahwa pengaruhnya hanya negatif, tidak. Dalam proporsi yang baik, tepat 1-2 jam sehari gitu untuk dia mungkin bereksplor gitu, itu bagus loh untuk membuat dia lebih kritis berpikirnya, kemudian buat menambah wawasan, terus juga menambah kemampuan dia untuk mengerti cara-cara lain dalam mengerjakan soal misalnya, kan dia bisa coba cari untuk mengerjakan soal fisika, soal matematika dengan cara A, B, C, itu kan kalau kita lihat dari sosial media, internet itu kan lebih banyak ya. Tapi kalau dia entertain di situ, ya kan, untuk misalnya game online segala macam tuh jadi lebih. Tadi yang Ibu bilang tuh pengaruh positifnya ya Bu ya. Jadi kita juga bisa melihat bahwa ada pengaruh positif dari gadget ini. Ada. Dan kita mau bahas lagi lebih lanjut Bu, tapi setelah yang satu ini ya Bu ya. Siap. Baiklah pemirsa, kita akan lanjut lagi ke segmen selanjutnya. Tetap bersama kami, Love Your Child. Terima kasih masih tetap bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas seputar kecanduan gadget dapat merubah kepribadian anak. Dan di studio kali ini saya tidak hanya berdua dengan narasumber, kita ada kedatangan tamu yaitu Ibu Sinta Lapian yang merupakan Ketua Komite salah satu sekolah swasta di Tangerang. Mari kita sapa bersama. Halo Ibu Sinta, halo, apa kabar? Cantik sekali Bu hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Setiap hari cantiknya. Oh, setiap hari cantiknya, karena saya baru ketemu Ibu hari ini. Bahagia dibilang cantik sama orang cantik ya. Bagaimana Ibu, kesibukannya apa nih Bu selain sebagai Ketua Komite Sekolah ya? Ya, selain sebagai Ketua Komite Sekolah, saya juga sebagai ibu rumah tangga yang dari 3 anak ya. Di sini 3 anak, saya punya 3 generasi usia yang berbeda. Dari usia 12 tahun, usia 8 tahun, dan usia 4 tahun. Wah, lengkap jadi lengkap ya Bu ya. Hari ini tamu kita bisa dapat membagikan insight-insight sharingnya. Primary ada. Semua segmen remaja ada. Bahkan juga sering berinteraksi dengan anak sekolah ya Bu. Betul. Iya, dan kita ini sedang membahas Bu tentang kecanduan gadget pada anak. Tapi sebelum saya mau tanya lagi nih ke Ibu Helena. Oh ya, tapi sebelum saya tanya Bu, saya mau sharing ya. Berapa hari lalu, ini minggu ini anak saya lagi apa istilahnya Bu? Ujian tengah semester. Iya. Terus saya ini kan juga lagi, ya kadang-kadang ibu ya Bu banyak pikiran. Tapi saya kasih lah dia soal matematika, kebetulan matematika. Kebetulan dia lagi bahas satu soal yang agak susah nih saya mau jelaskan ke dia di kala ini pikiran lagi penuh ya Bu ya. Akhirnya saya pakai ini. ChatGPT. Jadi saya cuma ambil soal dari bukunya, tapi untuk menjawabnya saya pakai ChatGPT. ChatGPT tolong dong ini jawabin pertanyaannya, dan dia jawab Bu, langsung dapat semua dengan caranya dan dijelaskan. Wah, itu satu kelebihan daripada pakai gadget dan teknologi saat ini ya Bu. Betul. Dan kira-kira apa lagi Bu kelebihan daripada jadi sebenarnya penggunaan gadget itu sangat banyak kelebihan yang bisa kita ambil. Namun, ini namunnya, bedakan antara menggunakan untuk belajar, bekerja, dan untuk entertain. Nah, kalau untuk entertain ini yang kita perlu waspada, jangan sampai melebihi 2 jam sehari buat anak-anak sekolah kita ya. Karena kalau udah sampai 5 jam, 6 jam, yang ada memang kemampuan otak depan kita ini untuk menyerap semua informasi itu akan membuat dia jadi penurunan fungsi. Kan otak depan ini fungsinya kan untuk meregulasi diri, mengendalikan
keinginan baik dan yang tidak baik gitu. Iya. Nah, itu akan menurun kalau sudah berlebihan nih dopamin yang merendam otak depan kita atau PFC kita ini gitu Kalau loh. lebih dari 2 jam Tapi ya, kalau Bu, buat kerja, buat belajar, it's okay. it's okay ya, It's masih boleh okay. Bu kalau kita It's okay. pakai tanya-tanya Iya. kadang-kadang kan gitu ya, seperti jadi tadi. itu nggak masuk hitungannya itu. Jadi artinya sepanjang digunakan untuk hal yang berguna untuk seperti orang bekerja lah di kantor, Iya, kayak iya. komputer kan nggak akan Iya. kecanduan ya Bu Iya. ya. Nah, coba kalau ibu Itu sendiri sangat gimana di membantu. rumah Iya. sama anak-anak tuh? Ada nggak kendalinya? Saya ada kan. Jadi memang saat ini kita nggak bisa menahan juga untuk anak-anak tidak mengenal gadget lagi karena dunia sekarang sudah berubah. Anak-anak itu belajar pun banyak dari apalagi berawal dari online kemarin. Iya. Kemudian untuk informasi juga banyak diserap Betul, dari betul. gadget seperti itu. Jadi saya di rumah memang mencoba menerapkan. Sebenarnya juga proses belajar bahwa kita ada screen time, ada waktu. Kapan jamnya anak-anak itu pegang gadget dan kapan gadget harus stop. Betul, Gitu. betul. Jadi ada pengaruh negatif juga soalnya yang bisa mempengaruhi perubahan kepribadian pada anak. Yaitu yang paling umum nih, anak-anak jadi takut ketemu orang. Gitu kan. Giliran di sosial media, wah bisa ngomong, begitu ketemu orangnya takut gitu. Karena nggak terbiasa. Sosial ya, Bu. Apalagi kalau dia biasa bermain game online gitu kan, itu kan semua sebenarnya kita ngomong dengan benda Layar. mati di layar kan. Jadi ketika dia berhadapan dengan orang yang kita nggak boleh ngomong sembarangan, kita harus jaga tata keramanya. Nah di situ terjadi kekacauan sedikit tuh. Jadi orang-orang yang mungkin lebih tua akan merasa, ih kok nggak sopan sih? Iya, mereka jadi kok takut ngomongnya menatap gitu sih? muka sebenarnya kadang-kadang. Sangat ya, Bu. berpengaruh ya, Mam. Iya, seperti itu. Ya, jadi kalau ibu pernah ngerasain, loh kok anak saya jadi omongannya agak lain nih gitu. Saya pernah ngalaminnya seperti ini sih, Mem. Waktu kami awal mula kan tidak langsung menerapkan screen time itu, waktu untuk pegang gadget. Tapi waktu awal itu pernah mengalami yang namanya anak ketika lagi pegang gadget, karena memang Sabtu Minggu itu mereka boleh pegang, tapi Betul. ada jamnya. Ketika pegang, mungkin anak itu sudah keasikan. Ketika kita ambil, marah. Marah. Kemudian itu berpengaruh dengan hari sepanjang jam ke depan itu dia moodnya berubah, jadi pemarah, jadi seperti itu. Maka itu kita mulai sadar, wah ternyata kita harus manage ya seperti itu. Dibuat kesepakatan ya Bu ya. Karena kalau kita belum buat kesepakatan, tiba-tiba diminta lu kan nggak ada perjanjian ya gitu kan. Betul. Tapi kalau ada perjanjiannya, oke berapa jam kita maunya nih gitu kan. Tapi kita juga jangan kasih kebebasan lebih dari 2 jam. Mau 1 jam, 1 jam 5 menit, 1 jam 10 menit, atau 2 jam gitu. Jadi efeknya kayak itu ya Bu ya, kayak narkoba aja, kayaknya dia lagi senang terus kita ambil tuh kayak benar-benar merusak dia gitu ya. Betul Dia sekali. kayak jadi kacau. Jadi sebenarnya semua jenis kecanduan ternyata efeknya kurang lebih sama, yaitu mempengaruhi kemampuan dia untuk fungsi luhur di PFC-nya dia seperti itu. Jadi kalau kalau boleh dibilang, apakah benar-benar bisa merubah kepribadian? Bisa banget. Bisa banget. Jadi mungkin pernah dengar ada anak yang tadi mungkin kalau marah sekali doang ya, besoknya udah damai lagi ya Bu. Ini ada yang sampai mengurung merusak diri. ya, Bu, ya? Mengurung diri, nggak mau keluar dari kamar, maunya main game terus. Bahkan kalau di Cina itu sampai pakai pampers loh. Waduh. Ya. Pakai pampers, dia nggak mau keluar dari tempat seperti warnet seperti itu. Nah, Tidak mau terusik ya. Iya, nggak mau terusik dan nggak mau sekolah lagi. Dan akhirnya dia jadi mudah untuk emosi, mudah untuk berbuat kasar dan sulit untuk diajak berdiskusi tentang hal yang baik ke depan. Rencana masa depan nggak mau mikir lagi dia. Iya. Yang ada di pikiran adalah ini saya senang seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya yang harus kita waspadai, jangan sampai nanti anak-anak tumbuh menjadi anak yang suka memberontak gitu kan Bu. Ya kan Bu? Pernah nggak lihat seperti itu Bu? Tetangga gitu. Ada memang. Kayak gimana ada tuh? pengalamannya gitu. Betul, Bu, ada banyak. Tapi memang kembali lagi ya Mem, kalau seperti itu kan kalau menurut saya pribadi, memang anak-anak usia pertumbuhan seperti itu dia hanya bisa menyerap, mengikuti. Jadi mungkin teladannya dari orang tuanya dulu. Saya ini juga ada pengalaman Mem. Saya ini kan aktivitas memang juga perlu handphone. Saya juga cuman selain itu kan saya juga ada usaha ya. Jadi kadang kontrol usaha itu lewat handphone juga terus, lebih sering. Jadi seringkali anak itu kan meniru ketika kita bilang ke anak, nggak boleh pegang handphone. Tapi mamanya mau pegang terus, handphone. ya. Tapi gimana ya? Kadang orang tua juga
tapi kan saya butuh ngurus bisnis saya butuh ngurus usaha saya. Boleh disampaikan. Iya, seringkali gitu Bu. Saya juga, anak saya suka simbol. Ih mama, papa handphone terus. Kok kita baru pegang sebentar nggak boleh disimpan? Gimana itu Bu kita menyiasatinya ya? Sebenarnya itu bisa dijadikan bahan buat diskusi sih. Bagus banget itu. Jadi artinya kita bisa bilang sama mereka, kamu juga boleh loh nak untuk mencari jawaban, mencari mungkin model-model membuat satu kerajinan, satu kerajinan tangan, ya kan, atau mungkin kamu mau belajar masak, belajar masak, belajar nyanyi barangkali, atau belajar piano juga ada yang bahasa, barangkali it's okay, gitu kan. Betul. Bedakan dengan entertain, itu sih masalahnya. Jadi kalau misalnya mereka menggunakannya memang betul-betul untuk belajar bahasa Inggris, misalnya kita tahu dan mereka bisa bertanggung jawab untuk itu, why not? Kenapa tidak gitu? Jadi tadi orang tua harus diskusikan ya Bu ya dengan anak itu, kenapa ini orang tua Iya. lebih sering pakai, hampir hari-hari pakai. Jadi dia harus tahu juga Harus bahwa tahu, yang kita lakukan bukannya untuk bersenang-senang. Betul. Jadi kita sedang mengerjakan sesuatu untuk masa depan kamu kan gitu kan. Kecuali mamanya seringnya nonton drakor Nah, ya kan. Iya, lain cerita itu kadang-kadang udah entertain iya, aja. entertain. Nah, jadi harus dibedakan juga tentang hal itu ya. Jadi kalau misalnya untuk bekerja juga sebenarnya juga harus ada kontrol supaya ada waktu untuk mereka berinteraksi antara papa, mama, dan anak sehingga latihan untuk tata krama juga bisa dilatih Bu, ya kan. Jadi bahwa nggak boleh loh ngomong sama orang sambil pegang begini, sambil ngomong apa, ya ma, ya kan nggak boleh gitu. Ada tatap mata. Kan kontak mata itu bagian dari sopan santun dan bisa menguntungkan dia di kemudian hari pada saat dia bertumbuh jadi dewasa kan gitu ya Bu. Jadi itu latihannya di mana? Kalau nggak di rumah. Nah itu dia. Jadi sekali lagi kepribadian seorang anak sangat bisa dipengaruhi oleh tingkat penggunaan gadget. Semakin lama menggunakan gadget untuk entertain, saya tegesin ya untuk entertain. Nah itu akan membuat anak-anak jadi susah untuk bisa berpikir dengan logis, bisa berpikir dengan menilai mana baik dan buruk sesuai norma, sulit Bu. Bersikap sopan santun ya, itu semua hal-hal baik itu kan ada di fungsi luhur di sini. Jadi dia harus bisa kendalikan itu dengan pertolongan orang tua dalam interaksi yang langsung gini Bu. Gitu. Saya yakin juga Bu, ini masalah hampir setiap orang tua ya, karena setiap orang tuh sudah memiliki gadgetnya masing-masing ya Bu. Jadi saya yakin orang tua di rumah juga mengalami situasi yang sama dengan para orang tua lainnya. Kalau misalnya Ibu makan dikasih izin nggak anak pakai handphone? Kalau saya sendiri ya Bu ya, kadang-kadang saya bilang jangan, karena kadang-kadang makan sudah nonton gini, habis itu udah berantakan jadinya. Itu ada penelitian yang menunjukkan bahwa akan lebih aman kalau misalnya pada saat makan, pada saat kita mungkin beribadah, itu kalau boleh ya handphone turun deh gitu, ya kan. Jadi pada saat makan saatnya ngobrol gitu, ya kan. Nanti kan kamu ada waktu lagi gitu. Ini kan saya juga belajar, Mam. Ya, kita besok dulu belajarnya ya gitu. Mungkin Ibu Sinta ada yang mau di-share lagi soal kecanduan gadget ini terhadap anak. Iya. Terhadap kepribadian anak. Kebetulan saya juga lagi concern. Saya dan suami concern kan anak mengenai gadget ya. Jadi kamera pertama memang ada screen time itu, kemudian ya 3 hal sih yang kami pegang karena suami juga menerapkan itu ke saya juga, artinya anak itu pertama pasti meniru. Jadi orang tua memberi teladan. Jadi kalau bisa sebisa mungkin saya lagi ngurus bisnis sepenting apapun, kalau lagi anak-anak datang, saya sudah bilang anak-anak tidak boleh, saya juga harus konsisten. Ketika itu saya entah pindah ke kamar, jadi saat mengerjakan tidak di depan anak-anak. Begitu. Kedua ya afirmasi. Jadi ketika anak mau tidur kan yang kecil itu sudah mulai tahu. Jadi ketika bagaimana ya waktu mau tidur kita mau menjelang tidur sama bangun tidur biasanya itu kita masukkan kalimat-kalimat yang di bawah alam sadar mereka juga bisa terima. Terus kemudian yang ketiga adalah contohnya seperti apa tuh Bu? Dibagi sama teman. Oh boleh. Sebelum tidur tapi contohnya tuh kayaknya banyak nggak sih Bu contohnya? Oh ya, tapi kalau gitu boleh. Contohnya akan Ibu jabarkan lagi, tapi kita akan bahas setelah yang mau lewat ini dulu ya Bu ya, karena supaya pemirsa dapatkan yang lebih lengkap lagi di segmen yang selanjutnya. Baik pemirsa, kita lanjutkan ke segmen selanjutnya. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Kita akan lanjutkan bahasan kita kali ini. Jadi Bu Sinta, tadi kita kan terputus nih ya, afirmasi
Itu kata-kata afirmasi itu seperti apa, dan poin ketiganya belum juga itu Bu, silakan. Kadang-kadang sebelum tidur dan setelah bangun tidur ya. Iya, bagus biasa. banget itu. Memang kalau kalimat afirmasi, kalimat membangun, kalimat yang baik, atau kita ingin anak kita seperti apa. Biasanya kalau anak itu lagi sedang bermain atau duduk sedang sadar penuh, memang masuk. Cuman alangkah lebih, biasanya penyerapannya lebih maksimal ketika anak itu menjelang tidur. Fase mau tidur dan bangun tidur. Jadi biasanya kita berdoa. Kita berdoa dulu, sambil berdoa, anak tidur, kita perkatakan yang baik untuk anak itu. Pernah anak saya yang paling kecil mulai kenal handphone, kenal gadget, jadi agak sulit ketika diminta screen time. Karena anak usia 4 tahun itu kan belum bisa langsung mengerti. Jadi saat itu, oh ini pas nih timingnya saat mau tidur, kita perkatakan di situ. Misalnya seperti ini contoh ya, contoh. Tania anak baik, Tania bisa main gadget dengan waktu yang disepakati. Tania anak hebat, bisa nurut mamam, bisa nurut papa, main handphone hanya 1 menit atau 5 menit atau tergantung itu kesepakatan masing-masing keluarga. Atau misalnya lagi susah makan, Tania anak pintar, makannya pintar, ya seperti itulah salah 1, 2, 3 contoh yang ada begitu. Mau tidur dan bangun tidur. Itu bisa contoh yang bagus ya Bu untuk orang tua di rumah dapat terapkan. Dan poin ketiganya Bu tadi sudah belum ya? Belum. Belum. Nah, poin ketiga adalah diksi, itu yang memang kami terapkan. Diksi adalah pemilihan kata. Jadi ketika anak-anak itu kita bilang jangan main handphone, anak itu justru malah main handphone. Jadi sebisa mungkin jangan keluarkan kalimat jangan gitu. Jangan jadi, negatif ya. Iya, jangan kalimat-kalimat negatif. Kemudian kata jangan itu sebaiknya dihindari. Karena lebih baik bilang waktu main handphone cukup ya, 5 menit lagi, 5 minutes again. Gitu. Jangan main handphone. Nggak bisa. Saat itu kita minta jangan, ya anak itu nggak bisa langsung seketika. Berontak biasanya. Tapi berikan, perlawanan. Berikan spare waktu. Oke, 5 minutes lagi, 5 menit lagi ya kita. Jadi anak itu udah, oh iya 5 menit lagi. Jadi ketika kita minta, dia sudah siap begitu. Makanya anak-anak ibu ini berhasil semua nih, juara-juara semua luar gitu. biasa. Ya kiranya boleh tadi 3 poin yang sudah dibagikan juga boleh menjadi insight buat orang tua yang ada di rumah. Bu, saya pernah lihat nih Bu, ada satu anak dia ketika lagi lagi nonton gitu ya HP-nya, tiba-tiba dia ketakutan, tiba-tiba dia dari yang anak ceria, tiba-tiba dia jadi penakut, curigaan, sering menyendiri. Itu kenapa ya Bu juga? Iya, karena kan memang kan di sini kan lengkap nih semua nih, lengkap ya. Jadi ada kata-kata indah, ya kan, ada kata-kata berkat, tapi juga kata-kata kutuk juga banyak di sini. Jadi kan. Cyberbullying juga ya Bu ya bisa terjadi. Cyberbullying, belum lagi tayangan-tayangan YouTube juga kan kadang tidak bisa dikontrol ya. Ada juga hasutan, hoax, dan juga kampanye perang, konten dewasa apalagi gitu. Nah, yang saya dapatkan juga beberapa waktu terakhir ini adalah anak yang kena cyberbullying ini. Jadi mamanya bilang, "Mem, ini setelah anak saya buka WA-nya kok tiba-tiba langsung diam sampai berhari-hari diam gitu." Setelah kami ajak ngobrol, ternyata itu ada bully dari pihak lain yang kita nggak kenal gitu ya. Jadi memang kita perlu juga waspadai hal ini. Jadi memang paling baik adalah antara orang tua dan anak, walaupun diberikan izin menggunakan gadget, komunikasi nggak boleh putus, nggak boleh kurang. Harus berlimpah itu waktu yang kita berikan buat mereka, apalagi di saat masa pertumbuhan ya. Sampai usia SMP tuh, aduh kalau bisa dampingin terus deh ya, karena itu masa-masa struggle tuh. Nanti kalau dia udah kuliah, oke, kita bisa doakan dari jauh. Jadi kita lihat di sini Bu ya, memang kita bisa belajar bahwa kecanduan gadget ini dapat merubah kepribadian anak, baik secara positif, tapi juga negatifnya nih bahaya Bu ya. Tapi ini bahasan kita sangat baik Bu ya, tapi waktu kita juga yang memisahkan, waktu kita sangat sedikit. Kira-kira ini sebelum kita selesaikan, sebelum kita tutup segmen ini, ada pesan dari Ibu Sinta, walaupun hanya sedikit, silakan Bu. Ya, mari bagi kita semua para parent, orang tua yang menghadapi gadget dengan anak, mari kita berikan teladan yang pertama. Teladan yang baik untuk anak-anak supaya orang tua pun juga jangan main handphone. Kemudian berikan afirmasi yang baik untuk anak-anak, perkatakan yang baik, utamakan sebelum tidur dan bangun tidur. Kemudian menggunakan diksi kalimat yang baik, positif untuk anak-anak, hindari kalimat negatif untuk anak. Percaya semua anak akan bertumbuh dengan baik. Oh ya, terima kasih banyak Ibu Sinta. Dan terakhir ini pesan dari Ibu Helena buat para orang tua di rumah.
Mari kita berikan lingkungan dan kesempatan untuk berinteraksi dengan pihak-pihak yang baik agar anak-anak kita bertumbuh menjadi pribadi yang baik untuk generasi yang lebih baik. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ibu Baik, Helena, sama-sama, juga Ibu Ibu. Sinta yang sudah hadir untuk bahasan kita hari ini ya. Semoga ini menjadi insight-insight bagi orang tua dan juga orang tua belajar untuk memberikan waktu screen time bagi anak-anak mereka agar tidak terjadi kecanduan gadget yang dapat merubah kepribadian anak. Baiklah, demikianlah episode Love Your Child kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.